Terima kasih ya. Saya terima kasih kepada media dulu ini yang berkenan menanyakan ke saya. Nanti saya sampaikan dengan gamblang ya. Jadi ada raperda yang diajukan oleh eksekutif, oleh bupati. Bupatinya waktu itu kan Pak Tato ya, mengajukan ada tiga raperda ini. Satu, raperda soal SOTK, struktur organisasi tata kerja. Kedua, soal pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, soal KAIC meningkat menjadi perusahaan perseroda PT. Luasannya, kewenangannya lebih, klasifikasi lebih luas, payungnya lebih luas. Itu tiga itu disampaikan oleh bupati. Dalam tahapan itu, prosesnya setelah disampaikan, maka muncul tanggapan umum fraksi. Itu proses ada di dalam regulasi ya, di dalam aturan. Tanggapan umum fraksi menyetujui tiga raperda itu ya. Setelah tanggapan umum fraksi, bupati menjawab. Bupati dulu, kalau sekarang PJ ya. Kemudian dibentuklah pansus, panitia khusus. Setelah dibuat pansus berjalan, termasuk kajian dan dibahas pasal per pasal dengan eksekutif si pengaju. Dibahas dalam proses pembahasan. Kita mengingatkan kepada penjabat bupati, karena penjabatnya belum lama. Bukan berarti tidak tahu ya, tapi mengingatkan. Beliau masih berapa hari ya di Cilacap, sehingga kita ingatkan memakai surat saya kepada penjabat bupati. Dasarnya surat ketua DPRD dari pimpinan pansus. Saya mendapatkan surat, saya tindak lanjuti mendasari surat berkait. Dan tembusan kepada pimpinan DPRD, kepada Sekwan dan kepada Sekda. Tapi yang agak heran dan tidak salah, kok bisa suratnya nyebar? Apakah suratnya salah nyebar? Tidak, kok itu suratnya juga mengingatkan kok. Pasti juga tidak salah mengingatkan, hai Bu PJ, saudara sudah mengajukan, saudara kan berlanjut ya dari bupati sampai PJ ya, mengajukan 3 raperda yang kami sedang menggodok, sedang mengolah, merumuskan, dibahas bersama-sama. Maka tolong jangan mengambil kebijakan yang bersifat strategis. Masukan dari pimpinan pansus, saya teruskan, masuk ke akal. Kenapa sih? Ini kan lagi dibahas. Contohnya, di salah satu raperda SOTK ada 2 dinas yang nantinya mau digabung, PUPR dengan Perkinta, satu contoh. Kalau sudah digabung, kok seandainya eksekutif Bu PJ melakukan rotasi, mutasi yang kewenangannya di sana bukan di saya. Lupa bahwa ada raperda yang sedang dibahas. Di Perkimta ada rotasi. Bahkan kalau terjadi kok rotasi di tingkat kepala dinas. Padahal nanti mau digabung. Kalau digabung lebih luas, hanya cakupannya lebih luas.
kemampuannya harus tahu semua, maka potensi apa itu saja atau open bidding saya nggak ngerti, bukan kewenangan saya, tapi kan ada bayangan, ilmunya harus lebih banyak. Nah, apakah yang lama itu lebih cukup atau kurang, yang tahu sekali lagi atasannya. Tapi bayang-bayangnya kan bisa saja melakukan hal itu. Kalau iya, kepala dinas PUPR diganti yang baru ternyata begitu digabung harus open bidding, apa enggak rebyek gitu. Maka itu diingatkan salah satunya seperti itu. Contoh lagi, KIC meningkat menjadi Perseroda. Kalau Cilacap saya contohkan, Polres itu menjadi Polresta ya. Dijabat dulu Polres AKBP, sekarang menjadi Kombes. Pak Kapolres yang AKBP kan tidak serta-merta menjadi Kapolresta, karena ada cakupan yang lebih spesifik, ada yang lebih luas, dan yang lainnya. Domain kewenangannya di atasannya. Apa ini diangkat atau mungkin ada kombes yang menempati di Cilacap? Mikir kita sama. KIC kita sipil, pemerintahan sipil. KIC sekarang dijabat oleh direktur. Pada saat diperlebar kewenangannya, payungnya, direkturnya harus punya kemampuannya setingkat. Yang lama punya bisa saja mampunya lebih, malah bisa saja, atau tidak. Yang tahu adalah pengguna. Maka barangkali potensi akan ada open bidding di hal itu mungkin. Atau apapun silahkan, tapi berkaitan karena mau ada peningkatan KIC menjadi Perseroda, hal itu kan berpotensi. Maka hari ini jangan ada strategis menyangkut direktur itu dipindah-pindah, hari ini diganti. Kalau ada kewenangan di itu, saya nggak paham aturannya ya. Kalau ada misalkan, jangan nunggu nanti saja. Bayangnya yang tahu strategi siapa? PJ atau di bawahnya dari 3 Rapperda. Yang mengajukan saja sana, mengajukan kan berarti tahu mana yang strategis, mana yang tidak, yang boleh dilakukan, boleh tidak. Maka itu domainnya di sana, bukan saya. Dan saya menyurati kepada PJ Bupati setelah dari Pak Tato, Bupati, kemudian PJ. Sekarang ya saya nyuratnya ke PJ, bener tuh ya, kan gitu ya. Begitu sudah ke PJ, saya nyuratin sana, nggak ada tembusan kepada yang lain. Loh kok terus jadi tahu semua? Ya nggak apa-apa. Terus pada tanya, terus lagi yang krusial, tanya karena berkaitan dengan soal akan adanya ganti untung pembelian tanah di wilayah yang sudah menjadi penlock, ya kan? Apa ada kaitan dengan soal pembelian tanah dan ganti untung di itu? Enggak ada. Rapperda KIC juga bukan kaitan dengan soal beli tanah dan tidak beli tanah, bukan soal itu. Kalau ada yang menjawab bahwa perdanya bukan kaitan itu, perdanya berkaitan dengan peningkatan ya kewenangan menjadi Perseroda. Perdanya berarti yang berkait, yang substansi dan strategisnya berkaitan dengan hal itu dong, bukan berkaitan dengan KIC yang di dalamnya. Wong KIC melakukan apa saya nggak tahu, karena memang kewenangannya ada di Bupati, kewenangannya ada di bagian perekonomian, bukan di kita. Walaupun ada penyertaan modal, itu nanti rancangannya masuk ke dalam pada saat membuat RKPD, membuat sebuah APBD usulan terhadap penyertaan modal ya. Ada penyertaan modal di hal lain dan kita dividen masuknya di situ. Dan kalau ada pengawasan di hal itu di Komisi B. Pengampuhnya Komisi B ada wakil ketua, kita bagi pengampuhnya di Pak Saiful Mustangin.
Saya tanya nggak ngerti juga, dan kita nggak ngerti menjadi masalah, enggak. Jadi sekali lagi, raperda yang berkaitan dengan KIC adalah raperda meningkatnya KIC menjadi tersedia. Maka hal itu PJ diingatkan untuk tidak mengambil kebijakan yang bersifat strategis berkaitan dengan raperda itu dong. Kalau di KIC ada, jadi saya dengar Pak Taufik tahu nggak tahu, dengar kan sama aja begini. Kita di sini, di sana ada bunyi brak di luar ya, dengar kita. Apa pasti kita tahu bahwa di sana yang jatuh adalah buah mangga atau motor atau orang yang terpeleset, kita nggak ngerti. Tapi kita nggak boleh abe, kita tengok ya. Maka begitu rame-rame begini, apa ya, saya mau tanya ke Komisi B, ada apa sih? Tapi kalau kaitan dengan surat dari Ketua DPD, dasar dari Pansus, bukan dari saya ya, itu mengingatkan untuk tidak mengambil kebijakan yang bersifat strategis. Kalau cerita perda berarti cerita kebijakan. Kalau sebuah kebijakan ini payung hukum, maka kebijakannya adalah terhadap pengambil keputusan. Contohnya tadi memutasi, melakukan pergantian di saat nanti kalau perdana jadi juga akan ada pergantian. Perkimta hapus gabung, masa ngangkat kepala dinas Perkimta hari ini, nanti mereka harus tes lagi, ya kan? Nah kita ingatkan, KIC akan meningkat. Masa sekarang tergopoh-gopoh membuat pergantian direktur KIC, kan udah fair, nggak bener. Walaupun bisa juga direktur yang lama nanti melakukan bidding ya, mengikuti tes, tapi ya kasihan berkali-kali tes gitu loh. Kita ingatkan. Nah terus yang terjadi di masyarakat saya sampaikan, DPRD tidak masuk di hal itu, tidak masuk di hal itu. Kemudian subnya, saya ketemu dengan kepala BPN, kepala BPN-nya juga diskusi, bertanya berkaitan itu. Surat saya tidak ada tembusan kepada BPN, tidak ada tembusan terhadap KIC. Kalau BPN yang ditunjuk sebagai, ternyata jadi saya tanya, Ketua Panitia Pengadaan dan Pembelian Tanah misalkan, saya menyangkut hal itu enggak ada. Loh ya, kalau menurut yang jadi panitia jalan ya jalan. Kalau harus berhenti ya tanya kepada yang memberi tugas, bukan ke saya, kok ke saya. Ya, tanyanya kepada yang memberi tugas. Loh terus timbul tafsir, ya orang nafsir, penafsirannya boleh-boleh saja. Yang bertanya ke saya berkaitan surat itu mestinya PJ Bupati. PJ Bupati paham dengan surat itu, tidak bertanya. Kan clear. Benar enggak? Kalau KIC ada pertanyaan ya ke PJ Bupati, bukan ke saya. Mikir saya ya KIC selalu laporan kepada bagian perekonomian, mikir saya. Bagian perekonomian ya laporan kepada PJ. Begitu PJ sudah nggak tanya, Bu Nini tidak tanya, ya selesai. Apalagi kalau ke sub yang jauh lagi, pengadaan tanah, pembelian tanah, ganti untung masyarakat. Sudah ada panitianya, sudah dilindungi undang-undang. Itu paparannya Pak Karsono ngobrol dengan saya. Loh ya jalan, dong, saya aja nggak menyangkut itu. Kalau yakin bener ya jalan, masa yakin bener berhenti. Kalau yakin nggak bener ya berhenti. Nggak bener berkaitan apa? Kalau merasa nggak bener dari tugas yang diberikan. Sekali lagi, kalau surat Ketua DPD tidak berkait dengan pembelian tanah, tidak berkait ya. Saya tidak memerintahkan untuk terus dan tidak melarang untuk berhenti. Tidak melarang untuk terus dan tidak memerintahkan untuk berhenti. Dicatat itu, nggak ada itu klausul itu. Kalau terus berarti memang merasa benar, nggak berkait surat ini. Kalau berhenti ya lulu sendiri yang ngitung.
supaya paham bahwa benar Pemda. Saran saya kemarin ngobrol dengan kepala BPN, sarannya tanyanya kepada pemberi tugas. Kalau ada klausul pasal permasalahan, tanyanya kepada pendamping kejaksaan, penak aja ya. Kalau terus pada ribut, saya juga tanya, dulu kok ribut? Oh, saya ngomong Pak Karsono, jenengan jalan juga bukan karena saya, wong saya juga nggak tahu. Ya jalan saja kalau memang itu sudah sesuai dengan regulasi, sudah sesuai aturan, ya kenapa tidak jalan? Tapi bukan karena saya memerintahkan jalan. Kalau saudara nggak melanjut harus punya alasan. Saudara diperintahkan oleh atasanmu, ya. Saudara itu diwajibkan tertib oleh aturan. Tapi yakin sudah tertib, sudah diperintahkan, ya kenapa nggak jalan? Ini nggak ada surat kaitannya, kok malah karena ada surat ketua DPD misalkan, hubungannya apa ya dengan surat itu dengan panitia pengadaan? Dengan KIC saja nggak berkaitan dengan kinerja, dengan progres. Yang berkaitan dengan KIC adalah payung nanti, bukan payung sekarang, ya. Sekarang kan sudah ada payungnya, kita memperlebar berkaitan dengan nanti, bukan sekarang. Yang nanti yang sekarang dilaksanakan tidak ada kaitannya, tapi berkaitan siapa nanti pengelola KIC di Perda ini dibuat nanti. Substansinya apa? Kalau ternyata yang megang payung harus lebih kuat, lebih siap dengan yang besar, bisa yang lama pegang, bisa yang baru pegang, itu open karena itu duitnya masyarakat Cilacap ya. Silakan, bukan Pak Ketua DPD nggak ikut-ikut, silakan. Tapi saya mengingatkan ya jangan sekarang ganti-ganti. Nanti perdanya selesai, ganti lagi, jangan orang perorangan ya. Pengambil kebijakan strategisnya jangan diambil-ambil. Sekali lagi kalau kaitan dengan yang subordinat, kaitan internal KIC, nggak ada dalam kaitan surat itu, nggak ada. Kalau ada yang menjawab siapapun, kalau dari DPD ada yang keliru, saya minta maaf ya. Pak Taufik yang minta maaf. Jawabannya tidak ada kaitannya dengan raperda yang dibahas, nggak ada kaitannya. Soal pengadaan tanah, kalau itu kaitannya tanyakan kepada panitia, kepada Pak Karsono. Hei, kenapa kamu nggak lanjutin? Kenapa kamu lagi berhenti? Kenapa kamu teruskan ke sana? Ya, saya nggak ngerti. Tapi yang kita diskusikan menurut Pak Karsono ternyata memang di situ jalan. Kenapa nggak jalan kalau sudah diperintahkan? Kalau ragu, tanya pemberi tugasmu. Kalau ternyata ragu secara pasal, minta fatwa kepada kejaksaan, diskusi kita. Karena kebetulan Pak Karsono dengan saya, Pak Karsono juga sudah banyak membantu komunikasi masyarakat dengan pemerintah, sehingga banyak sekali sertifikat-sertifikat yang sudah diturunkan. Bahkan ATR melalui kepala cabang ya sini ya, Pak Karsono berencana penyerahan menjadi aset Pemda di beberapa titik, sehingga di beberapa desa akan ada JUT jalan usaha tani yang itu penyerahannya dilakukan oleh ATR dari tanah timbul dan yang lainnya. Contohnya begitu. Nah, yang berkaitan itu kan kewenangannya di sana, berkaitan dengan pengadaan tanah kan kewenangannya yang ada di dalam aturan, bukan DPD ya. Jadi sekali lagi ini penjelasan kepada semuanya. Walaupun sebenarnya surat saya hanya kepada penjabat bupati, dan penjabat bupati paham yang dimaksud, makanya penjabat bupati yang pertama tidak gugup biasa-biasa saja. Yang kedua, penjabat bupati tidak langsung bereaksi ke sana ke KIC, wong surat berkaitan surat saya nggak ada hubungannya kok. Ya, yang ketiga, penjabat bupati selalu on the track sesuai aturan gitu, sehingga saat diskusi juga nggak ada mau bahas apa sih ya. Saya bikin surat saya ke kamu loh Bu PJ ya. Iya, paham nggak? Paham, selesai ya.
kan selesai. Kalau nggak paham saya jelaskan. Apakah perlu tafsir? Ya Bu PJ sudah tahu tafsirnya. Karena ini raperda itu sebuah payung hukum, substansinya ya payung hukum terhadap SOTK, terhadap KIC berkaitan dengan perubahan-perubahan di dalamnya, kewenangannya berubah. Nah yang lainnya lagi ya pasti tahu KIC, bahwa KIC adalah di bawah pengawasan Dewasnya, ada di bagian perekonomian. Kalau ada berita yang boleh diterima, ada tafsir boleh diapakan, ditanya kepada atasannya, ini gimana ya tafsirnya. Tapi kalau surat ini nggak ada KIC kok. Raperda KIC meningkat menjadi perseroda. Pada saat meningkat, driver yang biasa membawa angkutan kota didesain jadi mobil besar, pastinya SIM-nya juga harus sesuai dengan kemampuannya. Bisa yang biasa membawa angkutan kota lebih hebat daripada yang dibawa bisnya, atau belum mampu, itu domainnya ada di eksekutif. Karena nanti akan ada misalkan didesain mobilnya menjadi mobil besar, maka jangan ganti-ganti sopir mobil yang ukurannya kecil, ganti lagi wong besok kan juga mereka mau dites lagi bisakah membawa bis yang kapasitasnya lebih besar, kan begitu ya analognya ya gitu. Jadi saya sampaikan, kalau yang mau tanya ke saya boleh. Nah ini masyarakat diwakili sama teman-teman media begitu ya. Ya kalau sudah ada penlocknya, sudah ada perlindungan hukumnya, saya tidak masuk ke sana, tapi saya memberikan saran. Jalankan semua sesuai aturan. Kalau ada keraguan, panitia tanya kepada pemberi tugas. Jangan tanya ke samping, bingung tanya ke kanan ke kiri, tanya ke yang memberi tugas. Kalau kepengen diskusi masalah pasal barangkali perjalanannya, tanya kepada yang paham pasal. Ya. Jadi kalau ada perjalanan, hei kamu tugasin jalan sampai ke titik 9, berjalan sampai ke titik 5, ada keraguan tanya. Hei atasanku, teruskan saya, tapi laporan selesai terusan pada di atasannya, bukan di saya. Kalau nanti kok ternyata perjalanan kepengin minta faktanya, teman-teman jaksan tanya ke sana. Tapi kalau soal dengan surat saya mau ngomong surat saya ke PJ ya nggak bisa untuk mendasari mereka kok. Mendasari berarti nanti tulisnya gimana ya? Mendasari surat dari ketua DPRD kepada penjabat bupati yang saya temukan di jalan, kan aneh. Ini lembaga loh. Saya bersurat, orang saya ngomong saja direkam orang yang tidak izin saja masalah kok. Betul enggak? Saya ngomong ya ada yang rekam, disebarkan, saya nggak izin nggak boleh. Undang-undangnya begitu. Nah, maka kalau sudah lembaga lebih-lebih. Wong saya nggak bersurat kepada siapapun, kok jadi patokan. Jadi kan malah saya kadang bingung gimana sih ya. Tapi terus kemarin saya diklarifikasi, ada teman-teman dari DPD yang statementnya menyampaikan ya terbuka aja, menyampaikan bahwa tunggu saja karena ini perdanya lagi dibuat. Perdanya tidak menyangkut soal jual beli tanah, perdanya menyangkut soal KIC. Kaitan KIC ya ada 3 raperda. KIC itu meningkat menjadi perseroda. Berbahagia ya, perlu jadi perseroda. Nanti KIC-nya tambah hebat, nanti tambah pengembangan, nanti profit oriented, dan itu menjadi satu memberi ruang kerja pada masyarakat Cilacap. Kedua, investor nanti akan masuk ke Cilacap berduyun-duyun, bersinergi, ada pelayanan mall, pelayanan publik, terus banyak hal, izin-izin usaha sekarang tidak harus bersalaman bertatap muka dari rumah, nggak usah datang, online zamannya. Nah ini diberi kemudahan, nanti perseroda ini akan berkembang, mengurangi angka pengangguran, mengurangi angka kemiskinan,
banyak faktor PAD kita jadi tambah ya. Nah, surat saya, masa surat ketua DPRD kepada PJ masa berkaitan dengan subordinat yang nggak ada ya, masyarakat Cilacap nggak ada. Surat saya tidak berkaitan dengan ganti rugi, ganti untung tanah, nggak ada. Tidak menghentikan, tidak, saya nggak menghentikan dan saya tidak memerintahkan karena memang bukan kewenangan saya. Kalau saya menghentikan ya salah, kalau saya ngomong diteruskan ya keliru. Wong saya bukan kewenangan di situ. Kewenangan saya adalah membuat perda baik yang diusulkan inisiatif oleh DPD maupun yang diusulkan oleh eksekutif. Ini berkaitan yang diusulkan oleh eksekutif. Berarti siap-siap manajerial di KIC akan meningkat karena ngusulkan dari sana. Kalau sudah siap-siap, salah satunya nanti kemampuan direkturnya itu harus setara dengan Perselda. Apakah yang lama itu setara? Yang tahu adalah atasannya, atau yang jelas nanti akan ada bidding itu yang tahu orang berkemampuan. Saya SIM-nya B1, saya SIM C. Kemampuannya di samping sertifikasi ya tentunya ada kemampuan. Begitu ya. Cukup? Merdeka. Kalau ada yang ditanyakan nggak usah sungkan. Wong saya udah dibayar rakyat, maka yang bertanya ke saya bebas. Yang kedua, saya dibayar rakyat, masa saya mau bikin gaduh rakyatnya nggak ada. Nah, dicermati yang suka menyebar tafsir itu yang bikin gaduh. Wong suratnya saya kepada PJ kok, yang lainnya yang mentafsirkan dan menyebarkan. Kira-kira surat saya ada nggak dibaca dulu? Nemu di mana itu yang pada nyebar-nyebarkan? Ya kan ngomong, ya karena sudah terlanjur nyebar, boleh. Wong itu juga bukan surat tertutup ya. Tapi maksudnya dari siapa? Bermula dari siapa? Jangan-jangan maaf ada provokasi, ya nggak boleh. Kasihan masyarakatnya ya. Pokoknya saya doakan masyarakat Cilacap selalu rukun, sehat. Nanti kalau terjadi ada lokasi yang menjadi wilayahnya menjadi ganti untungnya terhadap KIC, kapan itu saya tidak ikut, tapi saya mendoakan ganti untungnya bisa menambah menjadi masyarakatnya benar-benar untung dan sejahtera, bukan menjadi rugi dan buntung ya. Itu saya biasanya mendoakan begitu. Maka kita juga meminta kepada pemerintah kabupaten terkait dengan ini adalah bagian perekonomian untuk terus mengawal ya. Tapi kembali kepada masalah surat, buat penonton urusannya dengan itu, tidak ada urusannya dengan beli membeli tanah. Karena itu domainnya bukan di kita. Tafsirnya yang belum paham tafsir, jangan suka baru tahu gajah pegang buntutnya ngotot bahwa gajah itu memanjang, jangan. Kalau yang baru tahu membaca sedikit gajah itu telinganya, gajah itu lebar, jangan. Dibaca, tanya kepada yang lebih tahu ya, supaya nanti tidak mengganggu proses pembangunan di tengah masyarakat. Terima kasih. Salam buat semuanya. Merdeka.